Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua karena sekarang kalian sudah duduk di bangku SMA. Jadi, mulai sekarang kalian bukan anak SMP lagi. Sebelum kita mulai materi pertama, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Soimatun Fitriani SPD, dan untuk alamat tempat tinggal, Ibu bertempat tinggal di Sebamban 3 Blok B. Nah, pada biodata pengajar tersebut, Ibu mencantumkan nomor HP dan alamat email. Jadi, nanti ketika kita proses pembelajaran online, ada kendala atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung menghubungi ke nomor HP tersebut atau ke alamat email. Dan dalam proses pembelajaran sosiologi, Ibu akan sesekali memberikan atau men-share materi ataupun tugas pada akun sosial media berupa Instagram. Jadi nanti Ibu minta kepada kalian semua untuk bisa memfollow Instagram khusus untuk pembelajaran sosiologi. Nah, untuk akun Instagramnya nanti akan Ibu cantumkan pada akhir video pembelajaran kita. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai pembelajaran materi kita yang pertama. Selamat menyaksikan. Nah, pada bab 1 ini, materi awal yang akan kita bahas adalah sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Jadi, pada bab ini kalian akan mempelajari tentang kajian sosiologi, objek sosiologi, kemudian ciri-ciri dari sosiologi sebagai ilmu, dan yang terakhir kalian akan belajar awal mula sosiologi ada di dunia dan pertama sosiologi masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu sosiologi sebagai ilmu yang masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok dan produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Secara sederhana bisa disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, karena masyarakat dengan segala dinamikanya itu sangat unik sehingga ketika dipelajari maka akan muncul banyak dampak yang timbul dari interaksi di masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih yang menyebabkan atau syaratnya apa sehingga sosiologi bisa disebut sebagai ilmu. Sosiologi disebut sebagai ilmu karena memiliki sifat 4. Yang pertama yaitu empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Selanjutnya adalah tentang objek dan tujuan sosiologi. Apa sih objek sosiologi dan tujuan dari sosiologi? Objek sosiologi pada intinya adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan tujuan dari sosiologi adalah meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau anak-anak seni dituntut untuk memiliki sense of art, kalian sebagai anak ilmu sosial, maka setelah belajar sosiologi, harapannya di dalam diri kalian tumbuh yang namanya suatu kepekaan sosial atau biasa disebut dengan istilah sense of social. Ini adalah gambaran tentang bagaimana masyarakat yang ada di Indonesia. Ini Ibu mengambil salah satu gambar tentang banyaknya masyarakat yang sedang menunggu untuk menggunakan pesawat yang ada di bandara. Nah, ada banyak sekali pengertian masyarakat menurut para ahli.
akan tetapi tidak mungkin kan kita akan menghafal semuanya. Maka dari itu cukup satu saja yang kalian pahami, bahwa pengertian masyarakat yang kita ambil itu dari Selo Sumarjan, yaitu masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Jadi mustahil kita menjadi bagian dari masyarakat kalau kita tidak hidup bersama, karena sejatinya kemampuan manusia itu sangat terbatas sehingga selalu membutuhkan interaksi atau bantuan orang lain. Nah, anak-anak, ini adalah unsur dari masyarakat. Jadi, kenapa sih disebut dengan suatu masyarakat? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya kita itu hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Ada 9 unsur-unsur di dalam masyarakat. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kedudukan dan peran. Yang kelima, norma. Yang keenam, pangkat. Yang ketujuh, kekuasaan. Yang kedelapan, sanksi. Dan yang kesembilan adalah fasilitas. Kesembilan unsur ini membentuk suatu kesatuan yang kita kenal dengan masyarakat. Diri kita pun juga bagian dari masyarakat itu. Nah, demikian karena sosiologi sudah memenuhi syarat sebagai ilmu, seperti yang sudah disampaikan, ini adalah pokok bahasan sosiologi. Yang pertama itu ada Emil Durkheim yang menjelaskan tentang fakta sosial, ada juga Max Weber yang menjelaskan tentang tindakan sosial. Slide selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan sosiologi. Fokuskan kalian kepada yang nomor 1, yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini sangat besar pengaruhnya terhadap lahirnya perkembangan ilmu sosiologi. Jadi, kalau ditanya sebenarnya sosiologi itu lahirnya di mana sih? Sosiologi lahirnya sangat dekat dengan dunia Eropa karena diawali dengan satu momentum, yaitu adanya satu revolusi di Inggris pada abad ke-17. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat tentang revolusi di Inggris pada abad ke-17 itu. Semua merubah struktur masyarakat, yang mana pada waktu itu masyarakat menggunakan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu dibantu dengan tenaga hewan. Tetapi setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, semuanya berubah. Tenaga manusia dan tenaga hewan yang dulunya sangat digunakan akhirnya tergantikan oleh tenaga mesin dan era industri. Nah, revolusi industri inilah yang menyebabkan satu masalah baru. Yang pertama, munculnya masalah pengangguran karena yang tadinya membutuhkan banyak tenaga manusia sekarang hanya sedikit tenaga manusia yang dibutuhkan karena sudah tergantikan oleh mesin. Yang kedua, dengan adanya pengangguran ini menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat. Yang tadinya punya penghasilan, akhirnya penghasilannya hilang. Akhirnya dia tidak bisa mencukupi kehidupannya dalam sehari-hari. Muncullah masalah kemiskinan. Kenapa muncul masalah kemiskinan? Karena dia tidak bisa mencukupi untuk makan, untuk minum, dan untuk kebutuhan yang lainnya. Pada akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang baru seperti istilah gelandangan, terus anak jalanan, dan lain sebagainya. Padahal pada saat itu belum muncul ilmu sosiologi. Pada abad 17 hanya muncul ilmu alam. Nah, masalah sosial ini tidak bisa diselesaikan oleh ilmu alam pada waktu itu. Makanya mulailah muncul istilah sosial.
Istilah sosial itu adalah istilah yang pertama kali dikemukakan. Nah, kita juga akan membahas tentang siapa sih Bapak Sosiologi. Yang disebut dengan Bapak Sosiologi itu adalah Auguste Comte, karena dia menyebut sosiologi itu dengan dua istilah, yaitu dengan kata sosius dan logos. Sosius yang berarti kawan atau teman, logos artinya adalah ilmu. Jadi kalau dirangkai, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kawan atau teman, atau dalam hal ini bisa kita terjemahkan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sudah semakin paham ya kalian tentunya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang sosiologi lahir di dunia, lebih tepatnya di Inggris pada abad ke-17, maka sekarang kita akan membahas sosiologi di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan sosiologi di Indonesia itu? Nah, perkembangan sosiologi di Indonesia itu sangat signifikan setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian kuliah sosiologi pertama itu diberikan oleh Sunaryo Kolopaking pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Kampus Akademi Ilmu Politik Yogyakarta ini sekarang berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Nah, setelah itu mulailah bermunculan buku-buku sosiologi yang ditulis orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Nah, kemudian untuk keterkaitan kedudukan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya, jadi di antara ilmu alam, ekonomi, dan sejarah itu sangat berkaitan, seperti slide yang ditampilkan ini. Nah, slide yang ditampilkan ini seperti diagram Venn yang ada di ilmu matematika. Jadi sosiologi itu sangat bersinggungan erat dengan ilmu ekonomi, ilmu alam, dan antropologi. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Untuk tugasnya, Ibu minta kalian tuliskan nama dan kelas kalian serta kesimpulan dari materi kita hari ini di kolom komentar yang ada pada video ini. Nah, kalian juga bisa lihat di paling bawah sudah Ibu cantumkan nama akun media sosial Instagram untuk pembelajaran sosiologi. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.